Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebuah ikon yang sudah lama menjadi pusat perhatian dunia. Gunung Merapi. Dari kejauhan, ia tampak anggun, menjulang gagah dengan puncak yang kerap diselimuti awan tipis. Namun di balik keindahannya, Merapi menyimpan reputasi sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Namanya melegenda, setiap erupsi pasti jadi berita. Dan tidak seperti Gunung Bromo yang butuh foto prewedding dulu baru terbakar. Merapi punya jadwal membakarnya sendiri. Mari kita bahas lebih dalam di Wonderful Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 400 gunung api dan lebih dari 120-nya berstatus gunung api aktif. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan konsentrasi gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Di antara ratusan gunung api tersebut, Merapi adalah yang paling rajin erupsi. Sampai muncul istilah, Merapi tak pernah ingkar janji. Ada ungkapan populer yang terkenal di Jogja yaitu Merapi tak pernah ingkar janji. Bukan Merpati, Enggak, Merapi. Merapi. Iya. Karena Merapi itu dia senantiasa mengeluarkan erupsi dalam rentang-rentang waktu tertentu, baik erupsi kecil ataupun erupsi besar. Erupsi kecil itu biasanya kejadiannya hampir tiap tahun ya, dan erupsi besar itu terjadi sekitar 4-6 tahun. Dari pola-pola inilah kita kenal bahwasannya muncul kata-kata seperti itu. Misal, erupsi-erupsi besar yang terjadi pada tahun 94, 98, 2001, 2006, 2010, 2013, dan 2018, semua itu menunjukkan sebuah pepatah. Merapi tak pernah ingkar janji. Jadi ada istilah itu karena ada pola 4-6 tahun sekali. Betul. Kalau yang setiap 5 tahun sekali selalu ingkar janji? Sudah lebih dari 7 tahun berlalu sejak Merapi erupsi besar terakhir kali. Mengapa demikian? Apakah kali ini Merapi ingkar janji? Atau apakah Merapi sudah jadi politisi? Untuk menjawab fenomena ini, saya akan bertanya kepada seorang arkeolog, tentunya pakar di bidang ini. Selamat siang, Bapak. Oh, selamat siang. Saya Profesor Van der Door. Profesor Van der Door, ya, seorang arkeolog, betul ya Pak ya? Betul, betul. Yang kerjanya gali-gali fosil itu. Benar, itu pekerjaan saya mencari fosil-fosil. Baik, Bapak, saya ingin bertanya, katanya Merapi ini bukan sekedar gunung yang aktif sekali, tapi juga memang merubah sejarah dunia. Oh, betul sekali itu, betul. Bahkan dalam catatan sejarah saya, di tahun 1006 itu Merapi pernah meletus besar sekali. Itu sampai menutupi wilayah Prambanan dengan abu-abu vulkanik. Sehingga kerajaan Mataram kuno harus memindahkan ibu kotanya itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pernah terjadi pemindahan ibu kota gara-gara erupsi. Betul sekali, betul, betul, betul. Kalau menurut Profesor, bagaimana dengan ibu kota yang dipindah untuk bisa dikorupsi? Loh, saya tidak pernah menemukan bukti fosilnya yang seperti itu. Nggak ada bukti fosilnya? Oh, tidak ada. Rapi juga ya mainnya. Secara ilmiah, gunung berapi terbentuk akibat pertemuan lempeng tektonik. Tekanan dan pergerakan magma di dalam bumi menyebabkan terbentuknya kubah lava yang sewaktu-waktu dapat meletus. Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 tercatat sebagai salah satu yang paling dahsyat dalam 100 tahun terakhir. Letusan pada tanggal 25 Oktober tersebut memuntahkan kolom abu setinggi 7 km, lava pijar, serta awan panas yang meluncur sejauh lebih dari 10 km ke arah selatan. Suasana Yogyakarta sempat gelap gulita di siang hari. Ratusan ribu warga dievakuasi dan sedikitnya lebih dari 300 orang meninggal dunia. Ada yang bilang bahwa gunung meletus dan sebagainya itu adalah azab dari Tuhan karena kita tuh maksiat. Itu betul nggak, Prof? Kalau di Jogja nggak ada orang, tetap meletus nggak gunungnya? Ya karena itu fenomena alam ya harusnya tetap meletus.
berarti sebenarnya bukan terkait ada orang atau nggak ada orang, atau maksiat nggak maksiat. Sebenarnya setiap fenomena alam itu ya pasti akan terjadi kalau Allah mengizinkan, jadi atas izin Allah. Dan sebenarnya problemnya itu bukan pada kejadiannya, tapi sebenarnya problemnya itu pada respons terhadap kejadian itu. Misal, kalau ada orang mendapatkan yang kayak nggak enak, tapi responsnya justru membuat dia dekat dengan Allah, itu jadinya adalah sebuah kenikmatan, bukan sebuah musibah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, kayak misalnya dia dapat ledakan karir, dapat tsunami trofi, dapat misalnya kayak banjir harta, tapi justru menjauhkan dia pada Allah, itu justru musibah yang sesungguhnya. Kalau dapat pemimpin zolim itu bencana nggak? Pemimpinnya itu Allah yang utus atau lu yang pilih? Bencana bukan? Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang salah, ini yang namanya bencana. Misal, bencana kerusakan alam karena kebijakan yang salah itu. Atau misalnya kayak bencana kemanusiaan. Atau bisa jadi malah bencana generasi. Jadi pemimpin yang zolim bisa menimbulkan bencana generasi. Menimbulkan bencana generasi. MBG. Hah? Menimbulkan bencana generasi. Erupsi Merapi memang selalu membawa ancaman. Tapi di balik itu ada berkah yang nyata. Abu vulkanik yang terlontar ke udara lalu jatuh menutupi tanah Sleman ternyata menyimpan unsur hara penting seperti kalium, fosfor, dan mineral lain yang membuat tanah menjadi subur. Kesuburan inilah yang menjadi rahasia di balik manisnya Salak Pondoh, buah khas Sleman yang kini menjadi ikon Yogyakarta. Berbeda dengan jenis salak lain yang sering sepat, Salak Pondoh terkenal dengan rasa manisnya sejak masih muda. Keren juga ya Prof ya, berarti dari lahar panas itu malah justru bisa menyuburkan tanah sampai akhirnya bisa ada perkebunan salak seperti di Sleman ini ya? Oh iya, betul. Jadi letusan Gunung Merapi itu mengeluarkan abu-abu vulkanik dan lahar itu membuat tanah di sekitar Yogyakarta ini subur. Ini contohnya di perkebunan salak ini sampai ada salak varietas salak Pondoh, salak madu, sama salak gading itu banyak dan diekspor ke luar negeri. Tapi itu kan lahar panas. Kalau lumpur panas bisa juga untuk nyuburin tanah? Maksudnya lapindo? Iya. Kalau itu beda. Lapindo itu lumpurnya itu ada mineral-mineral lempung yang isinya tuh air, gas beracun yang membuat tanah-tanah itu jadi mati, nggak bisa dipakai lagi. Ngomong-ngomong, Mas tahu berapa hektar itu lumpur lapindo itu luasnya? Berapa? 1.500 hektar atau sama kayak 2.000 lapangan sepak bola standarnya FIFA itu. 2.000 standar FIFA. 2.000. 1.500 hektar. Itu udah separuh kota Jogja. Mati. Serem ya Prof ya? Ya, tapi Profesor tahu nggak? Dulu pernah ada artis tapi nggak bisa buka kulit salak loh. Yang punya Merapi adalah simbol paradoks, indah sekaligus berbahaya, ancaman sekaligus berkah. Ternyata ini bukan tentang Merapi menepati atau mengingkari janji. Ia hanya menunggu titah Tuhannya kapan harus bereaksi. Jangan terlalu memikirkan janji Merapi. Pikirkan saja janjimu sendiri yang katanya akan taat sampai mati. Merapi tidak pernah ingkar janji. Bagaimana denganmu? Wonderful Merapi, wonderful Indonesia. Terima kasih Profesor Van der Door. Ya, terima sudah kasih. mengajarkan saya banyak hal tentang Merapi. Saya doakan semoga seluruh proyek-proyeknya sebagai arkeolog berjalan dengan lancar. Aduh, saya sepertinya habis ini mau mengakhiri karir arkeolog saya. Karena saya itu bingung. Saya mau menggali fosil-fosilnya udah ada di mall-mall juga. Saya mau meneliti batu-batunya juga sudah diambil sama perusahaan tambang. Saya mending jadi dosen aja. Saya baru ingat, saya itu memang seorang dosen yang udah 20 tahun lupa ke kampus. Saya ingat ada mahasiswa saya, umur berapa itu dia minta tanda tangan kayaknya 20 tahun yang lalu belum saya kasih.
Merapi.